Video kali ini gue akan membagikan skema box NPX LA3212 yang terinspirasi dari skema box line array 3-way yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LB12060 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JC Value Series. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili. Ukuran magnetnya 154 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili. Ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, dan total ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojokan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, kekuatannya mencapai 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 52,9 Hz. Untuk Re 5,845 ohm, QMS 8,075, Cas 0,5987, GTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter per segi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dan dari semua ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan itu adalah speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35 atau kita bulatkan aja di 88,4. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, amplifier yang gua gunakan sebagai acuan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speaker utamanya. Jadi kalau 2 buah, tentu daya amplifier yang dibutuhkan itu 400 watt
Dan ini tentu belum ditambahkan daya untuk kebutuhan 4 buah middle dan 2 buah compression drivernya. Gua menggunakan daya 200 watt karena fungsi speaker di sini lebih ditargetkan untuk kedetailan suara. Jadi di sini gua merancangnya tanpa port dengan pertimbangan respon impedansi, kedetailan suara, serta bobot total box secara keseluruhan. Dan saat digunakan, untuk bawahnya tentu kita masih membutuhkan woofer dan subwoofer untuk mendapatkan frekuensi yang lebih komplit. Lalu mengenai impedansinya, kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat, 8 ohm itu merupakan nominal impedansinya. Dan saat speaker bekerja, impedansinya akan terus berubah, tergantung pada frekuensi yang akan diproduksi dan dihasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Dan amplifier yang direkomendasikan di sini adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Dan nanti semua ini akan tergantung lagi bagaimana dengan desain crossover pasif dan sistem pengabelan yang digunakan. Maka di sini gua ambil acuan untuk satu speaker utamanya aja. Dan karena ini menggunakan box vakum atau box tanpa lubang angin, maka nilai QTC yang digunakan di sini adalah 0,892. Sedikit info aja, QTC yang lebih kecil dari 0,7 ini akan menghasilkan bass yang lebih dalam dan lebih akurat. Namun, mungkin akan terdengar kurang nendang. Dan karena ini line array yang akan digantung, jika kita menggunakan nilai QTC kurang dari 0,7, yang ada malah suaranya itu akan hilang di tengah jalan. Jadi di sini, gua merancangnya tentu di atas 0,7. Kemudian QTC 0,7 sampai 0,9. Ini merupakan nilai ideal untuk berbagai aplikasi penggunaan. Respon bass terasa seimbang dan cenderung lebih responsif. Ini akan memberikan kombinasi yang baik antara kedalaman dan kekuatan dari suaranya. Dan poin ini akan gue jadikan target. Jadi nggak sekedar asal aja, meskipun gue tahu dalam proses merancangnya, gue masih berpedoman pada teori. Namun teori yang digunakan tentu juga akan terkait dengan TS parameter dari speaker itu sendiri. Terakhir ada QTC yang lebih besar dari 0,9. Box dengan nilai QTC seperti ini cenderung akan menghasilkan bass yang lebih boomy atau kurang terkontrol. Sehingga ini tentu bukan sebuah pilihan yang tepat untuk menampilkan detail suara yang akurat. Kemudian menimbang pergerakan X-Max, maka daya amplifier yang dijadikan acuan itu hanya 200 watt. Tapi ini tentu aja watt yang terukur. Jadi ini bukan watt yang cuma tertulis di atas kertas. Ini ditujukan untuk keawetan dan durasi masa pakai dari speakernya. Tapi kalau desain crossovernya itu tepat, tentu daya tampungnya itu bisa naik. Karena hanya 200 watt, untuk puncak SPL-nya itu diperkirakan mencapai sekitar 113 desibel. Tapi kalau diparalel dengan speaker yang satunya, jika pengabelannya itu benar dan amplifiernya itu mendukung, dB-nya tentu aja bisa naik. Dari yang awalnya itu 113 dB, total akhirnya akan menjadi 119 dB. Dan ini tentu belum ditambah dengan dB yang dihasilkan oleh mid dan compression drivernya. Semua ini merupakan rincian semu. Jadi hasil akhirnya itu bisa aja lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhir itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dalam pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini.
Dan berikut referensi yang gue gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat frekuensi 75 Hz itu udah bisa direspon pada -3 dB dan 104 Hz pada 0 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 350 mili, panjang ke belakang 630 mili, kemudian lebarnya 1130 mili. Sementara kalau ditambah dengan total triplek yang digunakan sebagai handle di sisi kiri dan kanan boxnya, total lebar dari boxnya itu akan menjadi 1160 mili. Jadi kita mulai aja dari sini. Ukuran dari bibir depan ini sampai ke dindingnya ini ukurannya adalah 55 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 100 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruangan yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 430 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 320 mili. Sementara untuk ukuran atau tinggi internal dari dinding belakangnya ini ukurannya adalah 280 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 450 mili. Jadi di sini baik itu 12 inci, 4 inci yang digunakan sebagai mid serta compression drivernya ini memiliki ruangan tersendiri. Untuk mid di sini rancangannya untuk JEC dengan tipe LB 04025. Biar nantinya box ini akan full menggunakan keluarga LB series. Tapi untuk keputusan akhirnya tentu bisa lu custom aja sesuai kebutuhan. Sementara untuk ruang resonansinya ini dibuat tipis aja. Ini bertujuan untuk meningkatkan respon pada frekuensi mid ke atas. Sementara untuk ruang compression driver atau tweeternya ini dibuat agak lebar karena ruangan ini bisa dimanfaatkan sebagai wadah dari crossover pasifnya. Jadi kita lebih leluasa untuk menempatkan crossover pasif tanpa cemas magnet compression drivernya akan menarik dan memengaruhi coil yang terdapat pada rangkaian crossover pasif yang digunakan. Sementara untuk horn yang digunakan di sini, ini horn dengan ukuran 15 x 19 cm dan jumlahnya ada 2. Jadi total speaker yang digunakan dalam satu box ini 12 inci ada 2, 4 inci ada 4, dan compression drivernya ada 2. Ya rancangannya sesuai nilai keseluruhan aja, karena gua pikir menggunakan horn mode harmonika double itu akan cukup mahal di ongkosnya. Tapi semua akan terserah pada lu lagi. Mau menggunakan horn mode harmonika double juga silakan. Jadi nanti bisa di custom aja sesuai kebutuhan. Dan bentuk dalamnya secara keseluruhan kurang lebih seperti ini. Sementara untuk handle
Ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX LA3212, khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LB12060. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja. Dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.